Rolling. Okay. Okay, everyone. Welcome to the Pagination's next top model in the top 4. And tonight is the elimination night, and one of you will be eliminated. So 3 of you will enter the grand final in the next episode. So happy to see all contestants here. We have Juju, Hermanfu, Ferlin. How are you today, guys? How are you tonight? Hi, and I'm good. amazing right now. Oh, you're amazing right now. Okay, and we have Fares too. So in the first session, of course, we have the talk show interview, Pageant Nations talk show. So every one of you will be interviewed by the host and the judges. Are you ready for the interview sessions of tonight, guys? Yes, I'm Ready. ready. Yes, ready. Okay. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, inilah saatnya kita masuk ke Pageant Nations talk show. So let's start it. Oke, buka kameranya dan Beri tepuk tangan semua. mikrofonnya semuanya, guys. Okay. Good evening, everyone. Welcome to Pageant Nation Talk Show. So we have 3 models of tonight in the top 4, and of course, +1 Fares, but he doesn't attend the talk show. It's okay. So in this mini challenge, we want to having a chit chat to every of the contestants. We are happy to see you. The first, we want to greet Ferlin. How are you? Look, I'm good. Coba perkenalkan dirimu, Ferlin. Oke, nama saya Farlin. Saya berasal dari Pontianak, umur saya 27 tahun. Okay. Kasih semangat dong And the next, semuanya. kita beri tepuk tangan dulu. Juju, how are you? Feel good. Thank you. So can you introduce yourself first before the deep interview after this? Nama saya Juju, asal dari Kota Makassar, umur saya 22 tahun. Halo, Hermanto. Halo Cucu. And you? And next to the next contestant is the Hermanto. How are you today? How are you tonight? I'm really fine and absolutely cannot wait to do the talk show tonight. Okay, let's enjoy the talk show. This is only not a heavy talk show, so we want to know about your knowledge to talk with us and about how your confidence to answer the questions. The first question is about the pageant questions because this is the Pageant Nations talk show. So the question will be connected with the every pageant 3 questions. The first question, aku ingin bertanya kepada kalian bertiga, siapapun boleh menjawab yang pertama atau yang punya pemikiran tentang hal ini. Menurut kalian inilah pertanyaannya ya. Tidak ada pengulangan, so after I finish to question you, you have to answer the question. Tentang isu global ya, yang pertama itu yang ingin ditanyakan ialah dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan, pemerintah telah terkadang melanggar hak privasi dari setiap anggota masyarakat. Dalam kasus ini, menurut kalian, mana yang lebih penting?
privacy or security, and why? Ada yang mau menjawab? Saya Kak. Oke, Juju silakan. Oke, baik, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menurut saya, manakah yang lebih penting antara privacy atau security ya? Yang paling menurut saya itu yang paling utama adalah privacy. Karena kenapa? Karena sudah diatur di undang-undang itu bahwa privacy dari tiap masing-masing orang itu adalah yang utama. Sekian. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong semuanya, penonton juga. Any thoughts from Ferlin? Terima kasih Kak pertanyaannya. Menurut saya privacy and security itu adalah dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau misalnya keamanan itu harus melewati batas privasi seseorang, maka itu keamanan yang dilakukan dengan salah. Jadi keamanan dan privasi itu harus dilakukan dengan sejalan. Terima kasih. Herman. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Saya setuju dengan kedua teman saya yang lain, yaitu privasi menjadi hal yang paling penting. Apapun itu untuk sebuah alasan keamanan sekalipun, ketika kita mengganggu privasi orang lain, karena kita tahu di negara kita masing-masing kita punya hak asasi manusia, yang berarti juga itu mencakup privasi kita. Keamanan apapun itu tidak boleh mengganggu privasi seseorang. Dan privasi adalah hal yang paling intim dan paling utama menurut saya dibandingkan keamanan. Terima kasih. Oke. Kalian tahu ini pertanyaan untuk siapa? Ini adalah pertanyaan di Miss Universe 2019 untuk Pawen Sundadruin from Thailand. What is the most important for you? Security or privacy? Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Berarti kalian menganggap bahwa tujuan keamanan sekalipun mereka tidak boleh melanggar dari privasi setiap individu. Maka dari itu privacy yang paling dijunjung tinggi karena itu menyangkut hak asasi manusia. Seperti itulah inti. Oke, untuk pertanyaan kedua kita punya pertanyaan dari juri lain. Mungkin siapa ingin bertanya dari Mas Aris or Yosa? Saya. Yes, Yosa. Please. Okay, hello, good evening. Okay, good evening everyone. Everyone here looks so vibrant and fabulous. Pertanyaanku cukup simple. What makes you unique in terms of what differ you from the other contestant? Jadi sini aku pengen tahu apa yang membedakan kamu dari kontestan lain. Siapa mau mulai duluan? Silakan. Silakan Herman. Okay. I believe everyone has their own uniqueness, dan kan saya percaya kan yang paling penting dari diri saya adalah yang saya ambil. No matter how, no matter what, you enter the competition, when you confident to yourself, without or even with experience, you can do it. Don't think about anybody else, don't think about what other people say about you. Just do and let the competition begin. And believe in yourself, dan confident adalah keunikan saya tersendiri. Nice. So who wanna go next? Excuse me, I just want to ask, apakah di tempat lain suara Herman Po terdengar jelas? Kurang jelas. Enggak, Kak. Aku enggak. Putus. Ya. So, please give us the summary. What you talking about your uniqueness? Udah jelas suaranya? Udah jelas. Jelas. Ya. Aku percaya kalau setiap orang itu punya keunikan mereka masing-masing, dan yang menjadi keunikan saya tersendiri adalah
saya selalu percaya diri. Itu merupakan sebuah komitmen menurut saya, karena kepercayaan diri adalah komponen utama yang saya percayai. No matter how you enter, what experience, dan kamu percaya bahwa kamu bisa, itu yang membuat kamu unik dan tidak semua orang mempunyai. Oke. Thank you so much, Herman. So now we go to Berlin. The stage and presence is yours. Please. Terima kasih, Kak. Menurut aku unik daripada yang lainnya itu percaya diri aku itu lebih tinggi daripada yang lain-lainnya menurut aku. Terus selain itu aku juga bisa menaklukkan setiap challenge yang akan dikasih, dan aku rasa aku limited edition. Meskipun banyak di luar sana yang lebih cakep daripada aku, tapi aku yakin aku limited edition. Because God give you everything. God give you perfectness. Thank you. Exactly. Beautiful answer. Last but not least, Juju. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, apa yang membuat saya unik dibandingkan peserta yang lainnya? Yang pertama, saya punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Yang kedua, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan ketotalitasan saya. Yang ketiga, yang paling unik yang menurut saya itu, saya bisa melakukan 2 karakter sekaligus. Male or female or anything else or the middle. Jadi suatu kebanggaan, suatu patut yang harus saya syukuri karena segala jenis competition, segala jenis tema yang diberikan oleh juri itu saya nggak bingung lagi, saya mau harus seperti apa karena saya bisa melakukan semua karakter yang diberikan juri. Terima kasih. Beautiful. Great answer. Props to you. So, Al, next question goes to Next question for Mas Mas Aris. Oke. Oke, selamat malam model. Kita ketemu lagi di Imagination Talk Show pada malam hari ini. Bagaimana perasaan kalian dulu untuk bisa sampai ke top 4 ini? Saya tidak. Ya. Kalau dari aku, Oke, gimana Verlin? aku saat ini aku deg-degan, tapi dari pertama masuk itu aku kayak, wow ternyata aku bisa sampai di 4 besar ini, pasti sampai di final sih harusnya. Oke. Herman, bagaimana perasaan kamu? I always excited, Mas. Walaupun ini malam yang berbeda karena ada talk show, ya pasti ada deg-degan juga sih sebenarnya. Tapi ya udah, giving the best aja. Oke, Baik. Cucu, bagaimana perasaan kamu, Cucu? Deg-degan banget, dan deg-degannya itu baru terasa sekarang karena mini challenge talk show ya kan. Pokoknya deg-degan to the bone banget deh. Oke, kalian nggak usah deg-degan semuanya di sini karena kalian adalah sudah juara, top 5 bagi saya semuanya juara. Tinggal nasib yang menentukan kalian berada di posisi berapa. Nah, pada kesempatan malam hari ini ada sedikit nih yang ingin aku tanyakan kepada kalian gitu. Nah, kalian mungkin tahu apa yang aku kenakan sekarang ini? Batik. Oke, batik. Batik merupakan warisan budaya yang diberikan kepada kita semua, terutama di Indonesia. Nah, saat ini batik itu sering diklaim oleh negara lain. Nah, bagaimana sih menurut kalian untuk sebagai generasi muda sekaligus generasi penerus ya, untuk bisa mempromosikan kepada dunia tentang batik warisan yang diberikan kepada khususnya ke negara Indonesia seperti itu. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Oke, Cucu, silakan. Cucu, bagaimana? Oke, baik. Terima kasih, Mas Aris. Jadi bagaimana caranya kita untuk memperkenalkan batik ke dunia? Ya, yang paling pertama itu simpel aja sih. Cukup kita buat ajang, di mana ajang itu
ajang nasional, yang minimal ajang nasional dulu ya. Kita lakukan minimal ajang nasional dulu, terus bertemakan batik. Dan juga batiknya sekarang kan banyak. Sekarang kan tuh banyak batik modelnya yang udah modern, yang udah nggak terlalu nutup. Nah, sedangkan kita ngikutin tren di luar negeri itu dia nggak terlalu tertutup. Nah, makanya kita harus bisa bikin sebuah kontes atau sebuah apapun itu yang bisa untuk memperkenalkan batik ke dunia. Terima kasih. Kalau menurut Herman bagaimana, Herman? Terima kasih sebelumnya pertanyaannya, Mas. Kalau dari aku sendiri, aku lakukan dengan hal kecil terlebih dahulu, tentunya dari aku diri sendiri. Juga kalau boleh sedikit cerita, saya setiap ibadah lebih suka menggunakan batik because I really love batik. Jadi kalau dari kita sendirinya juga nggak tertarik dengan budaya sendiri, akan sulit sekali untuk kita mengajak orang lain atau mempromosikan kalau batik itu adalah budaya kita dan harus dicintai dan dilestarikan. Jadi starting from yourself first, and then inviting other people by using that batik. Pertama itu bisa dibawa untuk acara ibadah, and maybe di sekolah, perpisahan sekolah, dan ya jangan malu untuk menggunakan batik. Ada beberapa anak muda juga sometimes not confident to using batik because katanya kalau pakai batik itu kelihatan tua. Tapi justru tidak sih kalau menurut saya. Dan kita harus mengedukasi mereka dengan cara yaitu tadi, ketika saya tidak malu, kenapa Anda harus malu? Dan kita sama-sama anak muda, jadi yuk mari sama-sama lestarikan batik dan budayakan tidak malu menggunakan batik. That's it. Oke, Verlin, bagaimana? Apakah kamu setuju dengan jawaban mereka atau mungkin punya jawaban lain? Kalau dari aku, Kak, jadi kan di Indonesia sendiri kita sudah punya Hari Batik Nasional, yaitu tanggal 2 Oktober. Nah, di hari itu kita bisa gunakan sebagai benar-benar Hari Batik Nasional gitu loh. Jadi kita menggunakan batik semuanya, satu Indonesia Raya ini menggunakan batik pada hari itu. Dan di zaman sekarang kan sudah media sosial ya, maksudnya ini sudah digital semua. Jadi itu kita harus sebarkan agar itu sampai ke dunia manapun, multiverse. Jadi kita sebarkan bahwa Hari Batik Nasional di Indonesia itu tanggal 2 Oktober itu benar-benar semewah itu, semoga itu bahwa Indonesia ini punya batik. Batik itu adalah dari Indonesia, warisan Indonesia sendiri. Terima kasih. Oke, apabila nih kalian berada di satu kontes ya, di satu kontesnya di situ kalian tidak membawa batik di kontes tersebut untuk outfit kalian, tapi tiba-tiba dari negara lain ada yang memakai batik gitu, dan mereka mengklaim kalau batik itu dari negara mereka seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Padahal kamu sendiri nggak membawa batik gitu loh. Apakah kalian langsung menyuarakan kepada dunia kalau batik itu memang milik Indonesia gitu? Atau bagaimana menurut kalian? Apakah karena kalian yang salah nggak memakai batik, nah batik itu udah dipakai sama orang lain seperti itu? Apakah di sini yang disalahkan menurut kalian nih ya, yang disalahkan dari manajemen kalian atau mungkin pribadi kalian atau mungkin ada yang lain gitu menurut kalian bagaimana? Mungkin kalau aku di situasi itu, mungkin aku nggak langsung negur juga, tapi kita, nah sekarang kan udah zamannya media sosial kan, jadi kita kayak lebih share di media sosial lagi, dan kita kayak sebarkan ke dia ini bahwa batik itu Indonesia gitu loh, kayak gitu. Oke, Cucu mungkin ada jawaban lain? Kalau saya pribadi sih, kalau misalkan kontestan itu mengakui bahwa batik itu berasal dari negaranya, itu saya akan, yang pertama saya nggak langsung ngejudge dulu bahwa ini bukan dari budaya dari kamu, tapi saya yang paling pertama mau mengapresiasi dulu karena dia secinta itu sama batik sampai dia bisa mengakui bahwa batik itu adalah budaya dari negaranya. Lalu
Yang ketiga, saya akan bercerita tentang batik Kedia dan memperkenalkan batik bahwa sesungguhnya batik itu berasal dari Indonesia. Terima kasih. Oke, Herman mungkin ada jawaban lain? Kalau aku sih having a chit chat with that contestant aja sih Mas. Jadi kayak do you know that batik is from Indonesia? Ketika dia menjelaskan kalau itu dia mengklaim kalau itu dari negara dia, ya betul kata Juju tadi, kita tidak bisa langsung ngejudge or mungkin dia nggak punya pengetahuan yang banyak tentang apa yang dia pakai, tapi dengan kita berbicara dengan dia seiring berjalannya waktu, kita akan bisa memasukkan kata-kata kalau batik is from Indonesia, dan kita bisa searching di sosial media or maybe internet dan kasih tahu ke dia kalau memang batik itu berasal dari Indonesia. Oke, ada kesimpulannya di sini sebenarnya apapun yang mereka gunakan, mereka mengakui kalau batik itu dari negaranya gitu. Padahal di mata dunia semua tahu kalau batik itu dari Indonesia. Walaupun kita diem, mereka juga akan tahu gitu. Nah, di sini akan dibuktikan siapa yang memang benar-benar mengaku-ngaku, siapa yang benar-benar punya sendiri seperti itu. Ibarat kita punya rumah nih ya, ibarat kita punya rumah itu memang milik kita, tapi orang di luar itu rumah aku, tapi mereka nggak punya kuncinya gitu. Nah, gimana pun juga itu tetap rumah kita seperti itu. Jadi terima kasih dari aku, mungkin ada dari narasumber atau mungkin dari juri yang lain. Oh, mungkin dari Eo. Silakan Eo bisa bertanya kepada ketiga kontestan ini. Halo semuanya, selamat malam. Halo, gorgeous. Dan kebetulan aku baru join Zoom ini ya, jadi aku sebenarnya baru dapat interview tentang masalah kalau kalian itu harus diinterview tentang beberapa pertanyaan. Jadi untuk saat ini aku masih mencoba ini dulu, menerawang dulu, karena belum bisa ngasih pertanyaan yang pas dan aku baru masuk juga di pertengahan. Jadi semangat dulu guys, mungkin boleh diwakili nama juri lain dulu. Oke. Thank you. Oke, mungkin El bagaimana sebagai hostnya? Oke, pertanyaan kedua. Ini adalah pertanyaan dari aku ya. Ini adalah pertanyaan yang general banget di kalangan pageant tentang climate change. You know that climate change, right? Perubahan iklim. So, what is your opinion about the people still thinking that climate change is just a hoax? Oke, dimengerti atau mungkin ingin ditranslate? Translate, Kak. Kolombian. Silakan. Apa pendapat Anda mengenai orang-orang yang masih beranggapan bahwa perubahan iklim hanyalah sebuah hoax? So, the first, Ferlin, tell us about your opinion. Pendapat saya tentang orang-orang yang masih berpikir bahwa perubahan iklim itu adalah hoax. Mungkin mereka selama ini belum memahami bagaimana perubahan iklim itu terjadi, dan mungkin pada saat waktu sekolah mereka agak-agak absen di bagian itu. Jadi mereka menganggap itu hoax. Padahal sebenarnya perubahan iklim itu memang benar-benar terjadi di dunia ini karena situasi geografis dunia. Oke, interupsi boleh motong? Oke, boleh. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, sebenarnya kontestan ini ngerti nggak apa sih itu arti perubahan iklim? Yes, got it. Pada ngerti nggak? Oke, ngerti, Karlin? Setuju yang dimaksud perubahan iklim? Iya, pada ngerti atau enggak? Aku menanya semua kontestan deh. Ayo Kemon. Ngerti. Iya. Oke, kalau ngerti coba dong jelasin perubahan iklim itu apa?
perubahan iklim itu perubahan suatu kayak ini. Simpelnya itu perubahan iklim itu kayak gini. Misalnya ini Indonesia ini kan mungkin dulunya nggak sepanas ini, tapi sekarang itu udah sepanas ini. Oh, oke. Jauh. Berarti perubahan cuaca ya. Kalau perubahan cuaca kan dari hujan ke panas, panas ke apa gitu. Tapi ini perubahan bener-bener kayak Indonesia dulunya itu mungkin paling tinggi cuma 30 derajat, tapi saat ini Indonesia itu sampai 36 derajat seperti itu. Oke, berarti perubahan iklim cuma terjadi di Indonesia atau gimana? Enggak, itu salah satu contohnya. Sedangkan di dunia itu semuanya terjadi. Iya, terima kasih. Baik. Terus kenapa banyak perubahan iklim ini dibahas dan sebagai masalah serius? Kenapa? Menurut aku karena perubahan iklim ini terjadi oleh manusia sendiri ya. Maksudnya itu oleh sebab manusia sendiri karena sebab akibat itu ada. Contohnya misalnya kayak sekarang penambangan pohon itu dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu banyak. Padahal dan maksudnya penambangan pohon selalu banyak tetapi tidak ditanam kembali kayak gitu. Maksudnya jadi nggak ada keseimbangan antara semua. Oke, kalau dari Juju gimana? Jadi menurut saya, kalau orang-orang itu masih belum percaya adanya perubahan iklim, kita harus mengumpulkan orang-orang tersebut, atau bahkan sekarang sudah banyak sosial media atau platform-platform yang bisa kita buat yang untuk bisa mengedukasi orang-orang tersebut bahwa perubahan iklim itu sebenarnya ada. Kita terima kasih. Baik. Tapi Juju ngerti nggak apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim itu seperti misalkan dari tahun ke tahun, misalkan panas terus. Tapi pada waktu panas, tapi terjadi hujan kayak gitu. Oke. Ya. Baik. Gimana Juri? Masih ingin mengulik lagi atau gimana? Herman, about your opinion about climate? Kenapa ya? What is your opinion, Herman Po, about the climate change? Iya, coba Herman Po. Kalau perubahan iklim sih ya sama. Kalau menurut saya itu perubahan tentang pertama sekali itu cuaca yang tidak menentu. Kalau dari Indonesia, kalau di seluruh dunia itu selalu kayak yang dibahas itu pasti kayak kutub es itu yang sudah mulai mencair setiap tahunnya pasti makin terkuras, es yang di sana itu makin habis gitu. Jadi perubahan iklim itu kalau menurut saya sih dari cuaca pertama kalinya, dan kalau di Indonesia sendiri seperti yang dibilang itu tadi, kadang hujan itu tiba-tiba datang di saat panas, jadi semuanya itu nggak menentu lagi. Iklim itu berubah dengan cepatnya gitu. Oke. Gimana Juri? Oke, I think perubahan iklim memang pertama sekali ya kita lihat dari benar-benar kata mereka bertiga ini dari cuaca ya, dimana benar kata Verlin, Indonesia yang dulunya nggak panas tiba-tiba bisa panas. Yang bergeseran waktu musim, dimana Indonesia yang biasanya musim hujannya itu di bulan sekarang udah mulai bergeser nih, kita perhatikan di bulan Januari sudah mulai musim hujan. Itu agak sedikit bergeser dari yang seharusnya. Dan menurut juri jawaban mereka bertiga, it's good, but it's not complete gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Untuk saran untuk Herman pun sebaiknya tidak usah dipakai earphone-nya. Karena jawabanmu itu nggak kedengaran banget kalau pakai earphone. Soalnya kalau dari ini mikrofon handphonenya ada masalah sih, kemarin juga udah dicek ke kontak. Ya intinya kalau kalian ngomong di gini aja. Kalau di aku all good sih suaranya. Oke. Nah tadi kan kita bahas tentang perubahan iklim, ya kan? Perubahan iklim tuh banyak yang nggak jawab tentang cuaca atau apa. Tapi menurut kalian tuh COVID mempengaruhi iklim nggak sih? Kenapa Kak? Oke, menurut kalian COVID itu mempengaruhi iklim atau enggak? Bukan. Mempengaruhi. Kenapa? Bukan. Mempengaruhi. Bukan perubahan iklim.
Oke, tadi ada yang bilang bukan dan ada yang mempengaruhi. Yuk, coba kalau mempengaruhi itu dari mananya, Farhan? Menurut aku, kalau mempengaruhi itu dari, jadi gini, jadi selama ada COVID ini, kita waktu itu diterapkan PPKM kan. Jadi pada saat PPKM itu banyak orang di rumah aja dan nggak menggunakan kendaraannya. Nah, disitulah iklim kita itu, maksudnya perubahan iklim kita itu memulai menjadi agak lebih lambat perubahannya. Karena dengan adanya kendaraan-kendaraan di jalan itu yang banyak banget dan bikin macet, itu bakal mengeluarkan emisi. Nah, itu akan mempengaruhi udara di sekitarnya. Jadi selama COVID ini terjadi, jadi ada PPKM itu bisa mempengaruhi perubahan iklim, bisa memperlambat lah paling perubahan iklim ekstrim. Terima kasih. Oke, kalau dari Juju gimana? Oke, baik, terima kasih. Kenapa jawaban saya tidak mempengaruhi iklim? Karena pertama, COVID itu adalah virus. Yang kedua, seperti yang dikatakan Ferlin bahwa kalau misalkan kita nggak keluar rumah, terus asap-asap kendaraan itu udah nggak ada, tapi jangan lupakan bahwa masih ada pabrik yang masih mengeluarkan limbahnya yang dapat mempengaruhi iklim. Jadi menurutku adanya COVID itu dia tidak ada pengaruhnya, tidak ada sama sekali pengaruhnya buat iklim kita. Terima kasih. Oke, tadi kan dikatain Ferlin banyak manusia di rumah dan pabrik otomatis banyak pekerja dong di situ. Berarti Ya. dalam secara otomatis ini pabrik ini orang masih bekerja atau gimana? Dalam kondisi COVID. Di pabrik kan diterapkan PSBB. Jadi PSBB itu kayak nggak semua harus di rumah. Jadi yang dikerjakan itu tetap bisa dikerjakan. Contohnya bahan-bahan makanan atau bahan-bahan sandang, pangan dan papan itu masih tetap dipekerjakan, kecuali orang-orang yang bekerja di luar dari itu. Dan juga walaupun kita di rumah aja, kita tetap bisa menghasilkan limbah. Contohnya sampah kalian, itu ya sampah dari makanan kita itu tetap bisa kita hasilkan limbah dan itu tetap bisa mempengaruhi iklim yang ada di dunia. Jadi COVID itu nggak mempengaruhi iklim. Oke, nah tadi kan kita semua juri udah mendengar jawaban dari Ferlin dan jawaban dari Juju. Kalau dari Hermanvo gimana? Kalau dari aku sangat setuju kalau COVID itu tidak mempengaruhi iklim, karena menurut saya juga sama seperti Juju, walaupun kita kemarin maksudnya masih COVID sih sekarang, di COVID yang seperti itu tetap dengan peraturan PSBB sekalipun atau PPKM kan di beberapa perusahaan atau di beberapa pekerjaan tetap mempekerjakan karyawan, jadi pengaruh ke iklimnya juga tidak akan membawa begitu banyak perubahan kalau menurut saya. Dan orang yang terkena COVID sekalipun seperti di karantina itu juga akan melakukan produktivitas dia untuk pemulihan dan pasti akan ada kayak memproduksi makanan, memproduksi obat-obatan dan sampah-sampah atau bekas produktivitas mereka tersebut juga sama aja sih seperti aktivitas sebelum terjadinya COVID. Jadi nggak akan membawa dampak yang begitu besar terhadap iklim. Dan itu sih jawaban saya. Menurut saya itu tidak berhubungan dengan perubahan iklim COVID. Berarti secara nggak langsung setuju dengan Juju. Enggak, tapi dia tadi bilang tidak terlalu membawa pendapat. Ya. Apa itu tadi? Dampak Nggak terlalu terlalu besar. Berdampak bagi Banyak. itu. Kalau Ferlin. Siapa namanya nih? Hermanvo, ada nggak sih dampaknya terhadap perubahan iklim COVID itu? Walaupun tidak terlalu besar, berarti ada ya? Menurut kamu itu ada? Benar, berarti ada kemungkinan kecil ada. Ada di beberapa kota yang kasus COVID-nya pasti akan berbeda-beda di setiap kota dan semakin tinggi di kota tersebut tentu akan membawa dampak juga bagi perubahan iklim di Indonesia gitu. Oh, ya. Bisa nggak sih kamu beriin contoh kotanya apa? Kayak mungkin di DKI Jakarta itu pasti lebih besar, di daerah Jawa juga, sementara di daerah seperti dibandingkan di daerah seperti contohnya Pekanbaru
itu COVID-nya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan Jakarta, tapi akan ada pengaruhnya terhadap perubahan iklim, meskipun tidak berdampak besar kalau menurut saya. Pengaruhnya itu negatif positif sih menurut Herman Poe. Perubahan iklimnya, COVID itu ya terhadap perubahan pengaruhnya, iklim. ya pengaruhnya tentu akan berpengaruh negatif, tapi tidak signifikan kalau menurut saya. Jujur, negatif positif, just it. COVID terhadap perubahan iklim itu pengaruh COVID itu negatif positif. Positif. Why? Positif. Ya, why? Kenapa? Karena benar juga tadi kata Herman Poe ya. Walaupun secara tidak signifikan polusi yang menyebabkan perubahan iklim itu ada karena adanya COVID, karena kita waktu zaman PSBB itu jarang keluar rumah, jadi dibatasi keluar rumah, tapi tetap ada, tetap positif untuk memperbaiki iklim kita. Tapi tidak signifikan. Berlin? Komat kami. Berarti pada intinya mempengaruhi. Soal pertanyaannya kan bukan mempengaruhi besar atau kecilnya. Pada intinya semua itu mempengaruhi. Mempengaruhi itu ke arah positif. Because aku nggak stay di Jakarta, tapi aku pernah lihat seseorang yang tinggal di Jakarta. Dia storyin waktu pada saat PPKM besar-besaran, pada saat itu kalau biasanya langit Jakarta itu kan tertutup kabut gara-gara kendaraan itu sendiri, emisi dari kendaraan itu asap-asap semuanya itu. Tapi pada saat itu dia story dan dia share bahwa langit Jakarta itu cerah kayak gitu. Jadi mengapa aku bilang pengaruhi, salah satunya itu. Terima kasih. Got it. Kita next aja ke pertanyaan selanjutnya ya, Yu ya. Oke, silakan. We want to see how honest you are ya. Menurut kalian siapa sih yang paling patut didepak dari top 4 menuju top 3? Herman Poe dulu deh. Karena dari tadi kan kita selalu nembaknya ke Verlin, ke Juju, mungkin dia langsung nembak ke Herman Poe deh. Coba. Biar dia nggak Mungkin sempat mikir dulu yang ya. paling lemah. Buat Verlin sama Juju bikin kata-kata dulu, silakan. Kata-kata dulu ya. Oke. I respect you all contestant. Aku semuanya luar biasa. Aku juga menurut aku top 5, bahkan semua orang kontestan udah yang baik. Tapi kalau harus disuruh milih siapa yang harus didepak, it's hard, but I choose maybe it's Lo nggak bisa maybe, nggak bisa maybe, nggak bisa it's maybe. Berlin ya. Kalian harus Berarti semangat. iya kok maybe. Berarti gimana dong? Tetap Verlin atau gimana? Oke, it's Berlin. Why? Why? Kenapa harus dia? Compare with Fares and Juju, Berlin is not too highest. I mean nggak begitu konstan sih. Bener sih, dibandingkan dengan bener. Fares Ya. dan Juju kalau menurut aku. Aku juga ngeliatnya gitu. I'm not saying that I am perfect between the other contestant, but if I had to choose, I choose Verlin. Tapi But secara you nggak say langsung that- kayak Verlin baik sih gitu. I'm sorry, Verlin. Lo nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Emang nggak signifikan. Jadi menurut Herman Poe lebih layak lah ya dari Berlin gitu. Dari apa Ya. sih menurut Herman Poe lebih layak tuh lebih dari Iya mananya? bener. Dari mananya lebih layaknya? Kemarin Verlin fotonya best foto loh. Ya pernah best foto kan Verlin? Iya benar. Ya, Kemarin No. Herman Poe pernah. Cucu pernah. Pas Herman Poe pernah Halloween nggak sih? temanya yang di Herman Halloween. pernah. Hmm. Eh, Semua Terus Kak.
Terus merasa paling perfect gitu pas sudah Halloween? No, I'm not saying I'm perfect, but itu tadi sih compare sama Juju sama Fares. Kalau Verlin sendiri kan karena aku mikirnya sama-sama baru sekali best foto. Aku tahu Juju juga baru sekali best foto, tapi seperti yang aku bilang, Juju itu setiap minggunya selalu giving kayak maksimum aja dia totalitas gitu dalam setiap temanya. Sementara kalau untuk Verlin dibandingkan Fares sama Juju, menurut aku lebih lemah, makanya aku pilih Verlin untuk di Lemah dalam artian gimana? Bergaya kah? Hasil foto atau gimana? performance-nya Oh dibandingkan iya, Fares performance-nya sama gimana? Juju. Ya. Kok emang performance kamu tuh gimana sih, Hermanto? Ini si Juju ngechat aku bilang begini, Hermanto peres deh katanya. Enggak sih, aku enggak peres sih, karena harus disuruh pilih, jadi aku pilih Verlin dibandingkan Fares sama Juju, dan it's pure my answer, enggak ada aku rubah, dan emang Verlin yang menurut Ya aku. tadi, iya kamu bilang performance-nya kurang. Iya dalam hal apa kurangnya? Kayak aku kurang suka nih ini kalau aku misalnya aku ke kamu, gue kurang suka dia make up-nya sih ini jelek banget gitu. Ya kan? Ya bisa jadi alasan, benar nggak? Kalau dari aku, Verlin itu trouble-nya selalu menurut aku sendiri di expression sih. Kalau aku, menurut aku. Passion. Dari mana sih kamu mulai make up merasa juga. passionnya Di tuh jelek terakhir dari challenge foto mana? yang gimana? Dari foto yang mana kamu mulai? Ini kayaknya kurang deh. Yang pas Halloween sih aku ngelihatnya kayak sebenarnya terbantu ke temanya aja. Kan aku juga di situ kalau di review ulang di YouTube kita, aku ada bilang juga terbantu di tema Halloween-nya, tapi sebenarnya make up-nya enggak banget kalau menurut aku. Benar-benar aku juga sependapat sih Herman Fok, benar. Ya udah, I think it's enough for Herman Fok. Benar-benar, udah gemeter nih Herman Fok. Kita lanjut ke Verlin deh. Verlin aja ya. Ke Verlin, silakan Verlin. Ya, aku mohon maaf sebelumnya kalau dari Duh, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Herman Fok nggak minta maaf kok, silakan Verlin. Kalau aku emang udah siapin jawaban untuk pertanyaan ini. Kalau memang aku lihat dari episode pertama sampai saat ini, itu Herman Fok. Oke. Saling membalas ya, gimana nih? Enggak bukan yang balas, tapi emang aku udah memang pikirin jawaban ini dari 2 minggu yang lalu. Kalau ditanya ini aku bakal jawab pasti Herman Fok. Udah bikin cerpen ya? Kalau kita lihat ranknya, maksudnya performance rank, maksudnya akumulasinya itu memang aku Juju dan Faris itu memang sama nilainya kalau dirata-ratain, tapi Herman Fok emang di bawah kalau menurut itu dari situ kayak gitu. Dan sebenarnya kamu tahu nilai kamu sama itu dari mana, Verlin? Maaf. Kan ada di share di Instagram. Okay. Instagram. Enggak ngetes doang. Terus. Terus sebenarnya aku sambil cerita dikit ya. Sebenarnya kalau Herman Fok ini dengan Faris ini, mereka itu sebenarnya mukanya kan cakep. Ya menurut aku lebih cakep daripada aku lah. Tapi aku ingin edition. Mereka itu harusnya bisa lebih bagus daripada aku. But lihat dari episode pertama sampai sekarang, mohon maaf Herman Fok belum bisa masuk ke grand final menurut aku. Mungkin tapi nggak tahu foto hari ini aku belum ada lihat ya semuanya. Jadi kalau menurut dari 6 episode ya atau 5 episode, lupa aku berapa episode, Herman Fok mohon maaf. Kalau Juju kalian sih, lupa ya. Mungkin kalian lupa sih, itu si Jacqueline ya. Jacqueline pun juga udah masuk bottom 3 itu udah 2 kali loh dia. Tapi dia bisa juara. Iya. Makanya aku bilang aku belum lihat foto Herman Fok hari ini. Itu aku berdasarkan foto-foto yang sebelumnya aja. Si Verlin udah pernah masuk bottom belum sih mereka ini? Udah. Belum. Verlin belum. Siapa yang belum? Ya udah, awas loh. Verlin dan Juju. Ntar ya, aku masukin ke bottom dulu ya Verlin. Aduh jangan.
Terus apa? Tadi kan Hermanto bilang kamu kurangnya di performance. Kalau kamu apa? Bilang Hermanto, masa cuma ya dari video-video karena nilai yang nggak bisa bandingin dari nilai dong. Belum tentu. Itu kan hasil dari rata-rata. Ada juri yang ngasihnya tinggi, ada juri yang ngasihnya rendah. Kayak aku selalu rendah. Aku perhatiin detailnya sih selalu di bawah sih. Mohon maaf ya. Lahir batin. Oh. Lihat detail baik. dari juri-juri sih, berapa juri ngasih nilai untuk si A, si B, si C, si D. Kayak episode pertama itu yang ngasih, kenapa Faris bisa di nomor 1, aku lihat itu yang ngasih nilai tinggi itu ada 2 juri. Dan aku tuh 4 juri ngasih nilai paling tinggi gitu, tapi 2 juri itu ngasih tinggi nilainya itu apa namanya, gapnya antara aku dan Faris itu memang agak jauh. Jadi makanya Faris yang bisa di posisi pertama pada saat itu. Tapi kamu sering lihat kan, aku selalu ngasih nilai rendah loh. Kalau KEO aku selalu lihat semuanya dikasih nggak rendah juga sih, maksudnya standar KEO mungkin segitu gitu loh. Setiap orang punya standarnya masing-masing kan. Benar, aku nggak mau tinggi-tinggi, ntar kalian tinggi. Iya benar, makanya dari itu. Oke, berarti cuma itu doang gara-gara nilai. Iya sih, gara-gara itu sih kalau aku lihat Herman. Ya, sombong ya Ferlin ini ya. Main ranking ya, Wak. Main ranking. Bener mainnya ranking. Serem nih ada tangga begini. Baik, diterima ya Idul Adha-nya. Silakan lanjut jujur. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau disuruh pilih siapa yang di Depak, saya akan memilih pesaing terberat saya. Ya, siapa? Itu Fares. Ya. Karena di sebuah kompetisi itu kita berteman, tapi kita harus tetap cerdik karena ini adalah kompetisi, bukan ajak untuk teman-temanan. Serem ya Puerto Rico ini ya. Terima kasih. Ya, oke. Berarti cuma Fares. Karena apa? Karena apa? Harus dong kasih spesifik, alasan spesifik. Tadi Ferry udah kasih alasan spesifik karena nilai Hermanto yang nggak signifikan. Kalau kamu gimana? Masa gara-gara Fares sering ini nilainya dapat tinggi atau gimana? Karena Fares seperti yang kita ketahui dia sudah berpengalaman di cycle sebelumnya. Terus juga dia sudah dapat gelar 2 best foto. Dan kalau dirata-ratain hampir sama nilainya saya sama Fares. Jadi saya berpikir di sebuah kompetisi itu kita harus cerdik dalam berkompetisi, bukan memakai hati. Terima kasih. Oke, berarti kamu Depaknya Fares. Gimana kalau Ferlin yang menang? Gimana? Kalau kamu Depak Faris Ferlin yang menang gimana? Gimana ya? Kalau Depak Faris Ferlin yang menang, semua tahu kalau bahkan Ferlin pun sendiri mengakui kalau kualitas saya dibanding dia itu beda. Tinggi dikit ya. Oke. Jadi nggak mungkin. Salah nih Hermanto muji-muji Juju kan jadi gede kepalanya. Nice. Benar jawaban yang bagus. Ya udah kalau begitu kita kick Juju ya. Okay. Last question. Bentar. Siapa? Ini ada Faris loh. Fares cannot joining the interview because something. Tapi dia join kok Zoom nggak bisa ngobrol ya? Ya nggak bisa ngobrol because dia di event. Oke. Next. I think the last question ya from EO coba. Satu question lagi yo. Untuk menutup interview kita kali ini. Last question buat aku. Sumpah aku tuh nggak ada nyiapin pertanyaan. Last question deh. Tadi udah siapa yang harus didepak. Sekarang gini deh pertanyaannya. Anggap aja kalian itu semuanya
nanti masuk final dan nggak ada yang di kick atau gimana, nggak ada yang dieliminasi atau gimana, dan langsung umumin pemenang. Kelebihan kalian semua tuh apa? Dimulai dari Verlin. Biar aku limited edition. Oke. Dan aku percaya diri kalau aku juara, maksudnya jadi pemenang, berarti juri memang percaya aku bahwa aku memang paling bagus di antara Juju, Fares, dan Herman. Tapi kamu punya nggak sih kayak, ya gue ini punya ini daripada yang lain, gue punya ini doang, gue doang yang punya. Jadi perlakuan untuk semua pertanyaan ya. Ya kelebihan lo tuh apa biar lo bisa kita anggap jadi pemenang gitu. Aku punya banyak outfit yang bisa aku pakai. Oh. Oke, terus? Itu daripada yang lainnya. Kalau aku lihat Fares rata-rata dia selalu menggunakan berulang-ulang itu. Kalau Juju juga ada beberapa kali dia mengulang pakai itu photoshootnya dan hampir sama. Tapi untungnya Juju ini dia itu kan di sini kan model androgyny ya, jadi memang lebih mudah untuk berekspresi gitu, dari pakaiannya, make up, gaya, ekspresi, kayak nggak bakal dikomplain kalau dia mungkin nanti terlalu manly, terlalu tidak manly. Nah itu kelebihan itu. Maksudnya jadi itu kamu nih dukung diri kamu privilege sendiri untuk atau dukung Juju sih? Nggak, maksud aku lebihnya aku tadi di outfit itu. Oke, baik. Terima kasih, cukup ya juri ya, boleh dicatat. Terima kasih. Next Juju silakan. Terima kasih Kak. Jadi kalau misalkan saya pemenangnya, kelebihan yang saya miliki itu saya selalu all out dari apapun challenge yang diberikan, apalagi mini challenge, dilihat dari mini challenge, tahu kan? Siapa pemenang tiap mini challenge, insya Allah juga kali ini pemenangnya ya kan. Jadi dan juga saya bisa menjalani 2 karakter sekaligus, atau bahkan bisa menggabungkan 2 karakter sekaligus. Jadi semua bisa saya lakukan. Terima kasih. Tapi kata Juju baju kamu sedikit loh. Kamu sering pakai yang ulang-ulang, gimana tuh? Kata Verlin, sorry. Ya, pakai ulangnya cuma 2 kali aja Kak. Karena itu kemarin buru-buru sih, karena kebelet waktu, jadinya nggak sempet dari dress code, gitu aja. Tapi ya oke, udah, terima kasih. Tapi apa, nggak boleh dong? Iya. Tapi pas saya di komen bahwa outfitnya itu aja, saya langsung motivasi diri saya bahwa harus cari outfit yang lebih bagus lagi. Dan sudah terbukti beli ya. Di challenge berikutnya. Terima kasih. Oke. Berarti Fer ini secara nggak langsung tetap mendukung Juju ya. Juju selesai ngomong dia tepuk tangan loh. Ya, aku orangnya di kompetisi juga, tapi tetap kita harus saling rangkul seperti itu. Baik, silakan Hermanpo. Oke, terima kasih. Kalau dari aku sendiri, seperti yang aku bilang tadi, aku punya kepercayaan diri yang tinggi, meskipun nggak punya banyak pengalaman atau experience di dalam suatu kompetisi ini, apalagi modeling, tapi aku selalu orang yang mau belajar dan mengeksplor diri. Maksudnya, aku kalau setiap challenge itu selalu mikir, nih mungkin kontestan lain akan posenya akan seperti ini, dan aku selalu mau berbeda dari yang lain supaya tidak monoton. Tapi mungkin sebelum episode kita lihat dari episode sebelumnya itu selalu, kalau menurut aku, kurang beruntung di expression sama outfit, dan itu sih kepercayaan diri sama selalu mau belajar dan mau beda dari yang lain. Oke. Boleh nggak sih pertanyaan penutup satu aja, 1B lagi, bagian B. 1B doang. Boleh ya? Oke. Dari 3 ini, Verlin, Juju, atau Hermanpo, aku minta kalian bertiga urutin dari attitude yang paling jelek sampai attitude paling bagus. Dimulai dari Hermanpo, nanti Hermanpo julitin yang paling pertama itu yang paling jelek, kedua, ketiga.
Gitu, silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Bentar, berarti ya. selain dari diri sendiri. Ya, of course. Ya, selain dari diri sendiri dong. Kalau aku nunjuk kamu, berarti kamu aja yang paling jelek, yang paling baik, silakan. Atau yang paling jelek, yang paling jelek. Siapa yang mau mulai duluan? Dan berikan alasannya. Oh ya Kak, gimana? Iya, silakan. Jadi urutannya yang paling jelek dulu ya. Yang paling jelek itu pertama Fares, 2 Verlin, terus Herman Fok. Oke, kenapa Faris attitude-nya paling jelek? Contoh kecilnya aja, dia jarang kalau kita on cam, dia jarang on cam. Dan contoh kecilnya aja sekarang yang sepenting ini talk show ini dia nggak on cam dan nggak bisa meluangkan waktunya. Terus kedua, Verlin, Betul. itu aja sih Kak. nggak ada alasan buat Verlin atau Herman Fok? Nggak ada. Oke. Next, silakan gimana? Apa Herman Po itu lebih tinggi aja deh dari Berlin dari segi Benar, yang paling baik gitu, kenapa? etikanya ya. Kenapa tuh Herman Po itu lebih berattitude daripada si Berlin? Karena Herman Po itu cara ngomongnya sopan banget. Terus dia rajin on cam juga, gitu. Dan selalu mensupport teman-temannya. Oke. Herman Po deh, lanjut aja. Dari attitude terjelek sampai terbagus. Oke. Kalau aku pribadi, yang pertama itu attitude terjeleknya Fares, karena di setiap episode kalau menurut aku Fares sebelum ngomong maksudnya kayak contoh kecilnya aja kayak Juju selalu bilang oke Kak, baik Kak gitu. Dan kalau kontestan lain juga sering seperti saya bilang terima kasih terlebih dahulu atau gimana, itu contoh kecil. Tapi Fares itu kalau di on cam sering nggak ready, maksudnya posisinya suka berasa gerusuk. Habis itu kalau orang lagi ngomong, dia suka, kalau menurut aku suka nggak ngedengerin sih. Dan kedua itu Verlin, karena kalau Verlin ngomong itu selalu, sebelum ngomong itu kebiasaan Verlin suka cengar-cengir kalau menurut aku. Suka senyum, ketawa-ketawa gitu. Dan kurang bisa menempatkan posisinya ini lagi dalam menjawab pertanyaan itu, ini lagi kompetisi mini challenge atau seperti apa, itu kurang bisa kalau menurut aku Verlin. Dan yang terakhir itu Juju. Berarti Juju nggak ada alasan nih? Kalau Juju nggak ada alasan sih, kayak atau mungkin karena Juju ngasih kamu attitude paling baik? Enggak, tadi sebelum itu juga mau jawab, emang Juju yang terbawa sih. Kalau yang attitude-nya paling jelek itu Juju emang saya letakin di paling bawah, karena ya seperti yang aku bilang, contoh kecilnya aja Juju itu selalu sebelum bicara pasti kayak permisi dulu. Oke Kak, baik Kak, terima kasih Kak untuk pertanyaannya, dan selalu diakhiri dengan kata-kata terima kasih juga. Itu contoh kecil yang harus diperhatikan sih Juju. Terima kasih. Verlin, silakan. Verlin. Kalau menurut aku sih semuanya attitude-nya nggak ada yang jelek-jelek gitu maksudnya. Attitude pada umumnya gitu kan. Nah, cuma kalau diurutin, mungkin yang paling terbawa yang bagus itu mungkin memang dari Fares, Juju, Herman Fok. Berarti yang paling atas siapa? Herman Fok. Yang paling jelek? Enggak. Maksudnya yang dari bawah itu Fares, Juju, Herman Fok yang paling. Menurut aku memang Herman Fok ini kalau kita lihat secara zoom selama ini memang dia itu memang kayak yang anak baik banget gitu. Dan ya memang seperti itu Pak.
Oke, nggak ada alasan atau apa? No reason, because mereka semua itu sebenarnya attitude-nya ya standar, nggak ada yang bener-bener kayak ya apaan sih ini orang gitu loh, dan semuanya itu memang kayak nggak penuh drama-drama sih di sini. Dan memang kalau memang diurutin ya tadi dari bawah itu Fares, jujur, paling tinggi itu Hermanto. Tetap cari aman ya, ya. yang paling sopan banget ya menurut aku. Oke. Oke, gimana juri L, juri lain, nama juri Yosa dan Mas Aris? I think it's enough, right, guys? Oke. Okay, we have finished our talk show interview. Thank you to all contestants and to all participants who joined this interview, and so grateful for this event. After this, we are next to the next session is the comments for the results of the photo shoots of each